Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam kondisi sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Dan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak mau tanya nih, tahukah kalian mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Dan apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri tidak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, anak-anak, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Dan hari ini kita akan belajar materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Lalu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ayo kita sama-sama simak materinya. Pembahasan pertama yaitu mengenai pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan pada manusia terjadi sejak dalam kandungan. Kemudian dia lahir menjadi bayi, menjadi balita, anak-anak, sampai ia dewasa. Dan pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen atau keturunan dari orang tua. Karena itu, kalian tidak boleh makan makanan sembarangan. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama yaitu makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Keempat, buah-buahan. Kelima, susu. Makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua yaitu lauk pauk. Lauk pauk biasanya mengandung protein. Nah, protein ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu protein nabati, yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, kacang-kacangan, susu kedelai, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya mengandung banyak vitamin. Contohnya kangkung, bayam, wortel, brokoli, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain.
Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan seperti mineral, protein, lemak, vitamin, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan yang berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan atau kemampuan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Nah, anak-anak, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan pada manusia. Pada saat masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, berlari, berlompat, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot sendiri dan tidak bisa makan sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh yang ketiga yaitu pada saat masih kecil kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Anak-anak, berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dimulai dari fase bayi, rentang usia 0 sampai 2 tahun. Lalu masuk ke fase kanak-kanak atau balita, yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun. Lalu masuk fase anak-anak, yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya yaitu remaja, terjadi pada rentang usia 11 sampai 18 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa, yaitu pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah lansia atau lanjut usia, yaitu terjadi pada usia di atas 50 tahun ke atas. Nah, anak-anak, semoga apa yang disampaikan Pak Guru bisa dipahami ya. Sekarang kita simpulkan materi hari ini. Kesimpulan materi hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung dari pola makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Tapi walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghargai, karena semua itu merupakan anugerah dan ciptaan dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, anak-anak, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.